Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ariel Daniel Ngantung, mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika. Nah, di video ini saya akan membagikan analisis SWOT tentang strategi saya dalam menyelesaikan tugas di bidang Teknik Informatika. Sebelum lebih jauh kita melangkah, kita harus mengerti apa sih sebenarnya SWOT itu. Nah, SWOT itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk bisnis atau bahkan proyek tertentu. Atau kalau bisa disingkat itu SWOT itu adalah sebuah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Bisa dilihat di sini, Strength itu adalah sebuah kekuatan, sebuah faktor internal positif yang memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi atau proyek. Weakness adalah faktor internal negatif yang dapat menghambat kinerja organisasi atau proyek. Opportunities, faktor eksternal positif yang dapat dimanfaatkan atau untuk meningkatkan kinerja atau keuntungan organisasi atau sebuah proyek. Dan threat adalah ancaman, faktor eksternal negatif yang dapat merusak kinerja atau mengancam keberhasilan organisasi atau proyek. Nah, banyak orang menyepelekan analisis SWOT ini. Tapi menurut saya pribadi itu merupakan hal yang penting. Kenapa? Karena dengan SWOT ini kita bisa melihat potensi diri secara objektif, tentu dengan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki, serta merancang langkah nyata agar bisa lulus dengan baik dan siap menghadapi dunia kerja. Kita masuk kepada yang pertama itu strength. Di sini yang pertama strength atau kekuatan yang saya miliki dalam em, penyelesaian studi di bidang teknik informatika itu yang pertama adalah motivasi dan komitmen. Tentu saya memiliki semangat yang kuat untuk lulus tepat waktu dengan skill yang relevan di industri teknologi. Yang kedua, saya mempunyai kemampuan dasar teknis yang cukup baik, terutama dalam memahami logika pemrograman, algoritma, dan dasar-dasar pengembangan perangkat lunak. Ketiga, adalah kedisiplinan dan manajemen waktu. Tentu saya terbiasa memanage waktu untuk kuliah, tugas, belajar mandiri, dan juga kegiatan-kegiatan organisasi yang lain. Dan yang terakhir itu adalah saya memiliki akses ke sumber belajar digital seperti tutorial online, forum diskusi, serta kursus-kursus di platform seperti Coursera, Udemy, Decoding, W3 School, dan lain-lain sebagainya. Tentu dengan akses ke sumber belajar digital ini itu bisa membantu saya dalam belajar di luar perkuliahan yang formal. Berikut ada weakness atau kelemahan. Nah, ini adalah beberapa kelemahan yang saya miliki. Pertama, saya menyadari bahwa saya itu masih minim dalam pengalaman langsung dalam proyek nyata, seperti magang, industri, atau kontribusi open source. Yang kedua, saya kadang mudah terdistraksi, terutama oleh media sosial atau kegiatan yang kurang produktif. Tentu ini bisa mengganggu waktu belajar dan fokus saya. Ketiga, kelemahan ketiga adalah kurangnya rasa percaya diri saat presentasi teknis, di mana ini sering terjadi kepada saya. Saya masih sering merasa grogi saat harus menjelaskan sebuah konsep atau kode program di depan orang lain. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, saya belum sepenuhnya konsisten dalam mempelajari hal yang baru. Tentu kadang saya ketika mempelajari suatu hal yang baru memiliki semangat yang berapi-api di awal, tetapi mulai mudah kehilangan motivasi di tengah jalan jika materi itu terasa sulit atau terlalu teknis. Nah, yang berikut adalah opportunities atau peluang. Nah, sebagai mahasiswa IT, ada banyak sekali event dan kompetisi seperti hackathon, lomba pemrograman, dan proyek startup yang bisa menjadi sarana untuk mengasah keterampilan. Nah, yang kedua, selain itu, pemerintah dan kampus saat ini juga mendukung program seperti MSIB atau magang dan studi independen bersertifikat.
yang sangat berharga untuk menambah pengalaman-pengalaman saya. Dan yang ketiga itu dukungan komunitas IT di kampus, di mana saya bisa melihat banyak dukungan komunitas IT di kampus yang bisa saya ikuti, seperti Unity. Nah, dan yang terakhir itu tren teknologi yang terus berkembang. Dan tentu saja perkembangan dunia IT itu sangatlah cepat, sehingga itu bisa menjadi peluang besar untuk kita mahasiswa IT. Teknologi baru seperti AI, blockchain, dan cloud computing tentu itu membuka banyak sekali jalur yang bisa saya pilih sesuai minat dan bakat saya. Nah, namun di balik peluang, di balik opportunities yang banyak sekali itu yang bisa saya dapati, tentu ada juga threats atau ancaman yang perlu saya waspadai. Nah, yang pertama itu persaingan yang ketat di dunia kerja. Tentu bisa kita lihat banyak sekali lulusan teknik informatika dari berbagai universitas dengan kemampuan yang tinggi dan bisa jadi memiliki pengalaman-pengalaman di luar kampus yang lebih banyak dari saya, dari dalam maupun dari luar negeri. Tentu itu bisa menjadi sebuah ancaman bagi saya dikarenakan saya kurang dalam pengalaman-pengalaman. Nah, yang kedua, perkembangan teknologi yang cepat. Nah, perkembangan teknologi yang cepat juga ini selain bisa menjadi opportunities, bisa juga menjadi ancaman. Kok bisa dia menjadi ancaman? Nah, tentu karena perkembangan teknologi yang sangat cepat itu, saya juga itu harus cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini. Karena jika saya tidak bisa beradaptasi, tentu saya bisa tertinggal jauh dibandingkan kompetitor-kompetitor yang lainnya. Ancaman yang berikutnya yaitu kemungkinan terlambat lulus dikarenakan skripsi. Nah, tentu ini bukanlah hal yang aneh lagi didengar, karena hal ini itu sering jadi momok bagi banyak sekali mahasiswa, apalagi mahasiswa teknik informatika, yang banyak sekali mengalami keterlambatan lulus dikarenakan penyusunan-penyusunan skripsi. Dan yang terakhir itu kondisi eksternal yang terduga. Nah, faktor eksternal seperti masalah finansial, kesehatan, atau urusan keluarga tentu bisa mempengaruhi kelancaran studi saya jika tidak dikelola dengan baik. Nah, setelah kita menganalisis SWOT tadi, nah saya menyusun strategi-strategi yang cukup sederhana, namun bisa berimpact besar jika dilakukan dengan baik. Nah, strategi yang pertama itu saya akan menguatkan hal-hal yang sudah menjadi kekuatan. Misalnya, terus konsisten belajar dan membuat jadwal belajar mingguan. Nah, dengan menguatkan apa yang sudah menjadi kekuatan, em, tentu itu bisa menjadi kekuatan dan tentu itu bisa berimpact besar dalam penyelesaian studi saya nanti. Dan yang kedua itu untuk kelemahan, saya akan memulai membangun portofolio dengan mengikuti proyek-proyek kecil serta melatih public speaking saya agar saya bisa lebih percaya diri lagi saat presentasi-presentasi. Nah, peluang-peluang seperti program magang dan komunitas IT juga akan saya maksimalkan semaksimal mungkin sehingga saya bisa mendapatkan berbagai-berbagai pengalaman, tentu bukan saja hanya di dalam kampus, tetapi saya bisa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Nah, dan untuk mengantisipasi ancaman, tentu saya akan rutin memperbarui pengetahuan teknologi saya dengan cara bisa lebih fokus belajar lagi dan tidak bosan-bosan untuk mempelajari hal yang baru. Tentu kita juga bisa, saya juga bisa membuat skripsi dari jauh-jauh hari sehingga tidak ada tidak terjadinya keterlambatan dan serta menjaga kondisi mental dan fisik saya agar tetap stabil selama menjalani studi. Nah, itulah analisis SWOT saya terkait strategi saya
dalam penyelesaian studi di teknik informatika ini. Tentu dengan mengenal diri saya sendiri serta menyusun langkah-langkah konkret, saya yakin bisa menyelesaikan studi ini dengan baik dan siap bersaing di dunia kerja maupun menciptakan solusi teknologi saya sendiri. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.